Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait makalah saya dengan judul Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga falsafah hidup bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila menjadi pedoman, pegangan, sekaligus nilai-nilai yang menuntun kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kali ini ada beberapa hal penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafat bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan landasan filosofis. Baik, kita bahas yang pertama. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang baik dan penting. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang menjadi dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Sebuah bangsa tidak akan dapat berdiri tegak tanpa dasar negara yang kuat, dan tidak akan bisa mengetahui arah tujuan dengan jelas tanpa memiliki pandangan hidup. Karena adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terdampak oleh permasalahan baik yang datang dari dalam maupun luar. Peran dan fungsi Pancasila hingga saat ini masih relevan karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk mencapai keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Namun, penerapannya secara konkret belum kita bisa lakukan secara maksimal karena keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya terwujud hingga saat ini. Pancasila juga mempresentasikan kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Meski demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sudah sangat pudar, terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan aspek ekonomi dan gaya hidup globalisasi yang tidak baik. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, kita harus terus melanjutkan perjuangan serta memelihara, melestarikan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar tujuan-tujuan Pancasila dapat tercapai, sehingga dapat menjadikan ketahanan jati diri bangsa. Terus penjelasan yang kedua, yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Setiap kebenaran yang diusulkan manusia bersifat relatif, termasuk Pancasila yang menjadi dasar NKRI. Mengingat Pancasila bukanlah agama, maka kebenaran mutlak ada di tangan Tuhan. Namun demikian sebagai dasar kerohanian negara yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dihayati dalam kehidupan masyarakat. Mungkin terasa sulit bila sebelumnya sebagai falsafah negara Pancasila tidak muncul dari situasi yang kosong atau total blank, melainkan dirumuskan berdasarkan idealisme yang kuat, pengorbanan, dan refleksi sejarah yang mendalam. Dr. Rojitman Wedodiningrat yang menjabat sebagai Ketua BPUPKI pada 29 Mei 1945 meminta kepada sidang rangsangan anamnesis, yaitu mengingat kembali masa lalu para pendiri bangsa. Hal ini mendorong mereka untuk mengeksplorasi kekayaan spiritual, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang tersembunyi dalam sejarah. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang dinilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan
urgensi memahami dan bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselaraan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pikiran-pikiran yang mendalam dalam Pancasila merupakan hasil dari kajian yang sistematis, teratur, dan terukur sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik, Pancasila memiliki nilai yang tetap dan tidak bisa dirubah. Peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu membantu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu pembahasan yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan negara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Dalam hubungan ini, sekali lagi kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement. Bagi bangsa Indonesia, konsensus itu terjadi tatkala disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jika kesepakatan ini runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada 3 peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu Revolusi Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1965. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi pada umumnya bersandar pada 3 elemen kesepakatan, yaitu yang pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi dalam prosedur ketatanegaraan.
Lalu pembahasan yang keempat, Pancasila sebagai pandangan landasan filosofis. Pancasila memiliki dasar ideologi dan filosofis sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Berdasarkan Pancasila serta prinsip supremasi hukum yang juga didasarkan pada Pancasila, Pancasila sebagai ideologi dan dasar filsafat, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila. Konsep perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila memiliki makna yang khusus. Semboyan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Semboyan ini juga memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya namun tetap bersatu. Filsafat Pancasila memerlukan istilah yang digunakan dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pemahaman tentang filsafat, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pancasila sebagai objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lain, sedangkan yang kedua memposisikan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lain. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah agar dapat memberikan pertanggungjawaban yang rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik sehingga dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Hal ini juga dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat menjadi kerangka evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan. Demikianlah penjelasan mengenai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah falsafah hidup yang digali dari nilai-nilai bangsa sendiri. Lalu, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, pemersatu, sekaligus sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting agar bangsa Indonesia tetap bersatu, adil, dan sejahtera. Semoga kita semua tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan warisan luhur yang harus senantiasa kita hayati, amalkan, dan jaga keberadaannya. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah, karena Pancasila adalah jiwa, kepribadian, sekaligus pemersatu bangsa yang majemuk ini. Lalu saran-sarannya yaitu yang pertama, bagi generasi muda, hendaknya terus menumbuhkan semangat kebangsaan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menghormati perbedaan, menjaga persatuan, serta mengedepankan sikap toleransi dan gotong royong. Yang kedua, bagi masyarakat secara luas, diharapkan mampu menempatkan Pancasila sebagai pedoman moral dalam bersikap dan bertindak, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik, sehingga tercipta keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, penting untuk terus memperkuat pendidikan Pancasila, tidak hanya melalui teori di ruang kelas, tetapi juga melalui teladan, kegiatan sosial, dan pembiasaan sikap yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, bagi seluruh elemen bangsa,
Mari bersama-sama menjaga keberlangsungan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa agar tetap relevan di era modern, sekaligus menjaga benteng moral dalam menghadapi tantangan globalisasi, arus teknologi, serta perubahan sosial yang begitu cepat. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dari pemaparan ini, kita dapat memahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman yang harus kita hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila akan selalu relevan dalam menghadapi tantangan zaman serta menjaga persatuan bangsa. Semoga dengan semakin memahami Pancasila, kita semua dapat menjadi generasi penerus yang mampu menjaga jati diri bangsa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.